Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya Dias Eka Kusuma di channel Eka Official. Nah, pada video yang sebelumnya kita telah membahas mengenai soal nomor 1, yaitu mengenai rangkaian silinder kerja ganda pneumatik dengan menggunakan jenis aktuator double acting cylinder, yang dimana pada soal nomor 1 ini kita dapat 8 ketentuan. Nah, untuk video yang kedua ini saya akan membahas untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 2, yang dimana masih sama untuk bahasan rangkaiannya, yaitu rangkaian silinder kerja ganda pneumatik dengan menggunakan jenis aktuator yaitu double acting cylinder, yang dimana untuk nomor 2 ini juga terdapat 8 ketentuan yang harus kita kerjakan. Nah, langsung saja kita ke software Fluid Sim untuk merangkai rangkaian pneumatik silinder kerja gandanya. Nah, pasti ada pertanyaan, Kak, bedanya rangkaian pada video yang pertama dengan video yang kedua itu apa, Kak? Nah, pasti ada bedanya, yang mana di bagian valve relaynya itu valve 3/2 terdapat perubahan pada mekaniknya. Nah, oke, tak perlu basa-basi lagi, kita coba untuk merangkai rangkaiannya. Oh ya, di sini saya akan mencoba untuk merangkai rangkaian, yaitu salah satu rangkaiannya. Misal kita akan membahas rangkaian A plus, B plus, B min, A min. Nah, sedangkan untuk sisanya yaitu tidak perlu saya bahas, karena untuk rangkaiannya itu kurang lebih sama, yang dimana yang membedakannya itu hanya posisi mekanik atau perubahannya. Mungkin memang lebih baik akan saya bahas semua, karena pasti untuk kalian teman-teman pasti masih ada yang bingung. Mungkin saya akan bahas semua untuk 8 ketentuannya. Oke, karena kita akan membuat rangkaian silinder ganda dengan menggunakan aktuator yaitu double acting cylinder. Nah, ini aktuatornya. Lalu kita menggunakan distance rule, kita tarik. Nah, oh ya, jangan lupa untuk taruh teks supaya lebih mempermudah kita nanti. Nah, untuk ketentuan yang pertama itu A plus, B plus, B min, A min. Nah, ketentuan pertama itu A plus, B plus, A min, B min. A min, B min. Nah, kita perbesar dulu untuk ukuran fontnya. Nah, oke. Lalu kita blok, kita copy, kita paste supaya lebih tepat, lebih praktis. Nah, karena kita rangkaian silinder ganda, maka kita akan menggunakan 2 aktuator dengan jenis aktuator yang sama.
Nah, untuk di stand roll, untuk aktuator yang pertama saya labelkan menjadi untuk aktuator A itu A1 dan A2. A1 itu posisinya 0, posisi awal dan posisi akhirnya 0, sedangkan untuk A2 itu posisi awal dan posisi akhirnya itu 100. Nah, lalu untuk aktuator B, saya untuk list stand roll-nya saya beri nama B1 dengan posisi awalnya 0 dan posisi akhirnya 0. Lalu B2 dengan posisi awalnya itu 100 dan posisi akhirnya itu 100. Nah, setelah kita membuat ini, selanjutnya kita akan menggunakan valve 5/2. Kenapa? Nah, ini valve 5/2. Lalu kita atur untuk ininya, kita atur jadi pneumatik. Elektriknya ini kita pilih yang ini karena kita akan menggunakan 2 input angin. Tekanan angin yang akan masuk yang akan mendorongkan silinder gandanya. Silinder double acting-nya. Untuk bagian 5 ini terminatornya saya tutup untuk lubang anginnya. Sedangkan untuk nomor 3 juga saya tutup untuk lubang anginnya. Oh ya, untuk teman-teman, untuk terminator ini terdapat perbedaan masing-masing. Kalau teman-teman penasaran, silakan coba sendiri karena saya tidak akan membahasnya di sini. Karena akan terlalu lama jika saya membahasnya satu persatu. Jadi untuk itu silakan teman-teman explore sendiri apa perbedaan dari setiap terminator yang tersedia di sini. Oke. Lalu setelah itu kita copy, kita paste, kita kasih di bawah silinder B. Nah, lalu kita hubungkan dulu ini ke sini, ini ke sini. Nah, lalu kita butuhkan valve 3/2 ya. Jangan lupa kita atur. Nah, kita atur lebih dahulu. Ini untuk bagian kirinya itu menggunakan spring. Nah, jangan lupa untuk lubang nomor 3 yang kita tutup. Nah, setelah itu kita copy paste sebanyak 3 karena kita akan menggunakan untuk valve 3/2 itu 4 dan 1 kita akan menggunakan valve 3/2 itu 5, 4 untuk mekaniknya atau relaynya, sedangkan 1 untuk buttonnya. Kita taruh sini, ini sini. Ini agak terlalu berdempet. Nah, oke. Kita hubungkan. Lalu kita hubungkan. Nah, kita butuh satu lagi. Kita ubah untuk mekaniknya itu kita jangan menggunakan mekanik tapi manual sebagai buttonnya. Nah, seperti pada video yang sebelumnya, untuk button ini kita serikan dengan gerakan pertama. Nah, pada ketentuan yang kita akan bahas yang pertama ini yaitu gerakannya itu A+. Untuk gerakan pertamanya itu A+. Nah,
bagian mana yang akan bergerak menjadi A+. Nah, posisi A kan ada di aktator bagian kiri. Nah, untuk gerakan A+ itu merupakan dorongan maju. Maka karena dorongan maju, tekanan angin itu akan mengalir dari bagian kiri terus masuk ke valve 5/2 dan masuk ke aktuator bagian kiri sehingga aktuator akan maju. Nah, maka button itu kita serikan di sini. Aduh, suara saya. Nah, jangan lupa kita menggunakan kompresor. Maaf, kita membutuhkan kompresor, bukan menggunakan. Nah, lalu terakhir kita hubungkan. Nah, sudah. Coba kita atur dulu simulasinya. Kita coba slow motion dulu supaya dapat melihat kinerjanya dengan jelas. Kita coba run. Oh, maaf, ternyata ada yang ketinggalan. Aduh, kami ini ketinggalan. Nah, kita coba run. Lalu kita klik. Nih, lah. Kenapa tidak jalan? Kita matikan. Karena ini belum kita atur. Jadi kita atur dulu untuk make valve yang berfungsi sebagai relaynya. Rumusnya itu masih sama seperti video yang sebelumnya, yaitu kita yang pertama untuk gerakan pertama itu kita lihat gerakan terakhirnya. Nah, gerakan terakhir di sini itu B-min. B-min itu posisinya itu ada di B1. Maka untuk gerakan pertama ini kita kasih label B1. Nah, B1 ini yang kemudian akan melakukan gerakan A+. Nah, A+ ini posisinya itu ada di A2. Nah, A2 ini yang kemudian akan menggerakkan B+. Maka di sini kita beri label A2. Nah, B+ sendiri posisinya itu ada di B2. Nah, B2 yang ini yang kemudian akan menggerakkan amin. Nah, maka untuk B2 kita taruh sini. Nah, maka ini sisanya itu A1. Nah, kita coba. Kita klik A+, B+, amin, B-min. Sebentar. Oh, maaf, ternyata soalnya ketentuannya salah. Yaitu ketentuannya A+, B+, B-min, amin. Pantas, ini langsung bisa kita ubah dulu menjadi B-min, amin. Nah, kita ubah karena habis B+ itu B2, yang akan menggunakan B-min. B-min di sini berarti ini B2. Dengan di sini itu B1. Ini A1. Nah, kita coba. Loh, kenapa tidak aktif? Tidak bergerak? Karena valve relay B1 ini aktif karena posisi aktuator B ini ada di relay B1. Maka valve B1 ini aktif sehingga
ada tekanan udara yang masuk ke sini dan ke sini yang mendorong mundur aktuator A. Maka ketika kita klik buttonnya, ini udah ada udara masuk, tapi tidak bisa mendorong aktuator A karena sudah terlebih dahulu terdapat tekanan udara dari bagian kanan atau dari relay B1. Lalu Kak Dias, bagaimana sih cara membenarkan atau supaya relay B1 ini tidak langsung aktif, Kak? Nah, caranya tuh kita ubah, seperti yang saya bilang, terdapat perubahan di bagian mekaniknya. Nah, kita lihat B1 ini fungsinya itu maksudnya akan aktif ketika gerakan maju atau gerakan mundur. Nah, maka B1 itu kan B-min. Nah, B-min itu kan di bagian B-min itu kan gerakan mundur. Maka B1 ini akan aktif ketika gerakan mundur. Maka di sini kita ubah relaynya khusus untuk gerakan mundur ini. Nah, kita coba. Nah, sudah tidak ada angin yang masuk. Kita klik buttonnya, gerakan A+, B+, B-min. Nah, B-min nih, kenapa nih B-min tidak dapat aktif? Karena di sini A2-nya masih aktif. Nah, di sini A2-nya aktif nih. Relay A2-nya aktif sehingga terdapat tekanan udara yang masuk. Nah, lalu bagaimana kita memperbaikinya, Kak? Nah, caranya seperti pada B1, kita ubah mekaniknya. Nah, karena A2 itu khusus untuk gerakan maju atau B+, maka kita pakai yang ini khusus untuk gerakan maju. Nah, kita run kembali. A+, B+. Nah, Kak, kok masih tidak bisa bergerak B-minnya untuk ketentuan B-minnya, Kak? Padahal kita sudah merubah A+, maksudnya kita sudah merubah relay A2-nya untuk mekaniknya, untuk gerakan maju saja, Kak. Kenapa relay A2 ini masih tetap aktif? Nah, karena posisi maksimal karena aktuator ini berada di posisi maksimal A2 dan A2 ini berada di posisi maksimalnya. Maka bagaimana caranya kita ubah untuk posisi A2-nya? Nah, posisi A2 ini kan 100. Kita kurangi jadi 95. Nah, tuh terlihat kan perbedaannya, di mana A2 ini lebih maju jadi 95 mm. Nah, sedangkan pada di B2 ini posisi maksimal tuh 100 mm. Maka kita coba kembali, kita klik buttonnya. Nah, A+, B+, B-min, A-min. Nah, coba kita
lakukan sekali lagi. Loh kak, ini kok nggak bisa lagi untuk gerak ketentuan A plusnya. Nah, lalu kak, kok ini relay B1 kok masih aktif? Nah, jawabannya sama dengan untuk relay A2, ya, dimana posisi aktuatornya ini menyentuh relay maksudnya relay B1. Nah, bagaimana cara untuk menanggulanginya atau memperbaikinya itu dengan cara menambahkan posisi B1-nya, jangan di posisi minimal B1 atau maksimal B1-nya. Karena posisi maksimal B1 ini kan 0. Maka coba kita kurangi menjadi 5. Sini kita kurangi untuk posisinya atau position menjadi 5. Oke. A plus, B plus, B min, A min. Nah, coba kita lakukan sekali lagi. A plus, B plus, B min, A min. Nah, untuk ketentuan rangkaian nomor 2 sudah. Untuk ketentuan yang pertama pada soal nomor 2 sudah kita buat sesuai dengan yang diinginkan. Yang dimana ketentuannya itu yang gerakan pertama itu A plus, B plus, B min, A min. Nah, untuk ketentuan yang selanjutnya mungkin tak perlu saya bahas karena untuk rangkaiannya pun sama. Lalu untuk tata cara perubahan mekaniknya pun sama. Yang penting poin yang harus kalian lihat yaitu posisi relay ini digunakan untuk gerakan apa. Misal relay B1. Relay B1 ini ada di kiri. Otomatis fungsinya itu nanti untuk gerakan mundur. Nah, maka mekaniknya tuh kita ubah menjadi yang ini. Nah, kalian bisa lihat tuh arah panahnya tuh kan ke kiri, itu jadi maksudnya itu gerakan mundur. Nah, ya yang dimana relay ini tidak akan aktif meskipun aktuator ini bergerak maju. Nah, namun relay B1 ini akan aktif bila aktuator bergerak mundur. Nah, begitupun pada relay A2. Nah, relay A2 ini kan ada di posisi kanan. Nah, maka secara logika bila di posisi kanan, maka relay A2 ini digunakan atau akan aktif untuk gerakan maju. Maka di sini untuk mekaniknya tuh kita ubah khusus untuk gerakan maju. Nah, kalian bisa lihat nih perbedaannya. Kalau gerakan maju itu arah panahnya ke kanan, sedangkan untuk gerakan mundur itu arah panahnya ke kiri. Maka kita gunakan yang arah panahnya ke kanan yang ini. Nah, maka secara otomatis relay A2 ini tidak akan aktif meski nanti aktuator ini berada di sini lalu melakukan gerakan mundur. Itu relay A2 tidak akan aktif. Namun apabila aktuator ini bergerak maju ke sini, secara otomatis dia akan menyentuh jarum ini dan relay A2 akan aktif. Lalu clue yang kedua yaitu untuk posisi. Nah, untuk di dalam software ini posisinya sudah
sudah sesuai ketentuan, maksudnya tidak perlu kita ubah terlalu besar untuk posisinya. Namun kalau kita melakukan praktik secara realnya, kita harus mengukurnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kadang untuk posisi A2 ini tidak, kalau di realnya itu tidak sesuai di 95 mm. Bisa saja di posisi 80 atau 70 mm, atau bisa juga di posisi 98 mm. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka untuk video maksudnya untuk rangkaian pada video yang kedua ini, perubahannya itu kita lihat pada pada relaynya. Khusus relaynya itu dikhususkan untuk gerakan apa, serta perubahan untuk posisi relaynya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk rangkaian pada soal nomor 2. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengerjakan atau ingin membuktikannya secara langsung, silakan, karena lebih baik mempraktekkannya secara langsung supaya kalian itu paham dengan apa yang kalian pelajari. Kalian tidak apa-apa untuk salah, karena dari kesalahan itu kalian bisa memperbaiki dan menganalisis apa yang error atau troubleshooting yang ada pada rangkaiannya. Nah, kurang lebih untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanya di komentar atau bisa menghubungi saya lewat medsos, IG atau FB, atau bisa juga melalui WA yang nanti akan saya sediakan di deskripsi. Oke, sekian dari saya. Selamat malam. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sekian dari saya, Dias Eka Kusuma, pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.